Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa dan pengharapan kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudaraku, sebelum memulai semua aktivitas kita di akhir pekan ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan dari pujian kita, Roh-Mu yang hidup. Kita percaya bahwa Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus, yang hidup terus bekerja, menuntun kita menjalani kehidupan kita setiap hari, sehingga kita dikuatkan menjalani hidup kita. Mari memuji Tuhan. Roh yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan saat pagi hari ini kami merasakan hadirat-Mu, kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan kasih-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuntun kami, mampukan kami menjalani hidup hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami dalam merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita hari ini, 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, mari kita baca bersama-sama. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sedemikian firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dengan topik renungan harian kita hari ini, rendah hati. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, nats renungan harian kita hari ini mengajarkan kepada kita agar sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, hendaknya merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kita akan ditinggikan pada waktu-waktunya Tuhan. Saudara-saudari, hal ini mengingatkan kita sebagai umat-umat Tuhan agar dalam hidup kita setiap hari tidak ada kesombongan. Apa sih yang bisa kita sombongkan dalam hidup kita? Karena hidup kita ini semuanya adalah anugerah Tuhan.
Tidak ada satu hal yang bisa kita sombongkan dalam hidup kita. Kita harus senantiasa sadar bahwa hidup kita di dunia ini adalah hidup penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Hidup kita ini terbatas. Ya, hidup kita ini tidak kekal. Kita ada dalam kelemahan. Saudara-saudari, oleh karena itu kita harus tetap berharap kepada Tuhan, harus tetap mengandalkan Tuhan, harus tetap menyerahkan hidup kita ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan yang kuat. Jikalau berbagai pergumulan hidup kita hadapi, karena kita tahu kita adalah manusia yang lemah, kita bukan orang yang kuat, ya, kita adalah orang-orang yang lemah. Kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, memohon kekuatannya, berserah kepadanya, bersandar kepadanya, mengandalkan Dia, berlindung kepadanya. Allah kita adalah Allah yang memiliki tangan yang kuat untuk melindungi kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu tidak ada satupun kesombongan dalam hidup kita, apalagi dalam menilai orang lain, ya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bukanlah orang-orang yang sombong, yang suka menilai orang lain, yang membuat standar kebenaran ada dalam dirinya sendiri. Tetapi kebenaran itu ada dalam firman Tuhan yang harus kita lakukan secara pribadi-pribadi masing-masing. Yesus sudah juga memberikan teladan kerendahan hati bagi kita. Mari kita juga meneladani apa yang sudah Yesus lakukan, teladan kerendahan hati. Seperti hari ini yang disampaikan Petrus juga kepada kita dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, supaya dalam hidup kita tidak ada keangkuhan, tidak ada kesombongan, ya, tidak ada kesombongan, tetapi yang ada adalah kerendahan hati. Jikalau kita semua adalah orang-orang yang rendah hati, betapa luar biasanya kita merasakan damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Karena itu, jadilah pengikut-pengikut Kristus yang tetap setia dengan kerendahan hati. Tidak ada satu kesombongan pun dalam diri kita. Hari ini dan tiap hari kehidupan kita, marilah merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Saling merendahkan hati satu dengan yang lain, sehingga damai sejahtera Kristus juga tetap kita rasakan mengalir, melimpah dalam hidup kita, ada kedamaian. Mari kita memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kita dari pujian kita, Bapa yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya Allah kita adalah Allah yang penuh kerendahan hati, penuh kasih, yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Mari memuji Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layak aku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan mengajarkan kami agar kami hidup dalam kerendahan hati, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, di bawah tangan Tuhan yang kuat, sehingga ya Tuhan, kami tetap kuat dalam menjalani hidup kami setiap hari. Tuhan, berikanlah bagi diri kami hati yang mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau saling rendah hati dalam hidup kami setiap hari. Tidak ada satu yang bisa kami sombongkan ya Tuhan. Apakah harta kekayaan, apakah kedudukan, kehebatan kami. Tidak ada satupun yang dapat kami andalkan. Karena segala sesuatu yang ada pada kami, bahkan hidup kami di dunia ini adalah hidup yang terbatas. Hanya di dalam Engkau ada kekekalan. Karena itu Tuhan, mampukan kami, kuatkan, teguhkan kami untuk dapat menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus menuntun kami. Terlebih kami berdoa juga pada masa-masa kami memasuki masa-masa Prapaskah ini ya Tuhan. Agar kiranya damai sejahtera Tuhan menuntun kami meneladani kerendahan hati Kristus dalam hidup kami ya Tuhan. Agar kami juga tetap kuat dan teguh mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan hidup setiap hari. Demikian juga kami percaya Roh Kudus menuntun kami tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami mendoakan semua saudara-saudari kami yang ada dalam keadaan sakit. Apakah diri kami, saudara-saudari kami, keluarga kami, Tuhan pulihkanlah, kuatkan. Kami percaya kesembuhan yang sempurna itu hanya ada pada Tuhan. Karena itu kami memohon pemulihan dari-Mu ya Tuhan, bagi saudara-saudari kami, bagi keluarga kami yang kami kasihi. Kami percaya Tuhan berikan pemulihan bagi kakak kami Mama Keris, Mama Ota, Nande Eko, Bapak Sagara, Nande Remon, anak kami Ginaya, Bapak Yel, Piani, anak kami Eben, Nande Hanestra. Bahkan semua saudara-saudari kami, para hamba Tuhan, dimanapun berada, yang sedang dalam keadaan sakit, berikan pemulihan. Yang sedang berduka, berikan penghiburan ya Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menguatkan dan memulihkan kesehatan semua saudara-saudari kami. Kami akan memulai semua aktivitas kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan gereja-gereja Tuhan, pelayanan gereja Tuhan dimanapun berada, pada esok hari kami akan bersama-sama menyembah Tuhan. Mari Tuhan, kami dapat mempersiapkan semuanya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan-Mu. Ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Rendah hati satu dengan yang lainnya, sehingga kita beroleh damai sejahtera dalam hidup kita, damai sejahtera Tuhan dalam setiap langkah hidup kita setiap hari. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Kita percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.